Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Syekh Maulana Maktum Ibrahim merupakan anak dari seorang Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim Asmorokondi. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang mengembus nafas terakhirnya di usianya saat itu menginjak 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang juga merupakan salah satu wali songo yang telah menyebarkan dakwah agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sebagai seorang pendakwah yang memiliki jiwa seni yang tinggi, Sunan Bonang dikenal cukup kreatif dalam memberikan dakwahnya, di mana beliau menggunakan sejumlah perangkat seni yang dimilikinya untuk menebarkan dakwah agama Islam. Salah satu yang selalu dibawanya yaitu gamelan dan karya sastra miliknya. Sunan Bonang dari sejak dini sudah mendapatkan banyak ilmu serta pendidikan nilai-nilai agama Islam dari kedua orang tuanya, di mana sang ayah yang merupakan salah satu wali songo yakni Sunan Ampel, sedangkan sang ibu merupakan putri dari Arya Teja yaitu Bupati Tuban yakni Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dikenal memiliki kecerdasan dan keulatan yang kuat dalam menuntut ilmu, hingga membuat sosok wali songo satu ini menguasai begitu banyak hal, mulai dari arsitektur, sastra, seni, ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, hingga bela diri. Keluarga Sunan Bonang. Sunan Bonang atau yang lebih dikenal dengan Syekh Maulana Maktum Ibrahim merupakan anak dari Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim Asmorokondi. Syekh Ibrahim Asmorokondi merupakan kakek Sunan Bonang yang memiliki nama asli Ibrahim Al-Ghazi bin Jamaluddin Husain, yang mana Ibrahim Al-Ghazi merupakan ulama terkemuka keturunan Turki Persia dari daerah Samarkand di negeri Uzbekistan. Pada akhir abad ke-14, Syekh Ibrahim Asmorokondi tinggal di Yunan, Cina Selatan. Berbicara garis keturunan perempuan, ibunya yang bernama Dewi Chandrawati atau disebut Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, seorang adipati Tuban semasa kerajaan Majapahit berdiri. Sunan Bonang lahir pada tahun 1448 Masehi di Tuban dan mempunyai saudara yang salah satunya Raden Qasim yang bergelar Sunan Derajat, Siti Syariah, Sunan Demak, dan Dewi Murtasiyah. Beliau memiliki 3 anak kandung yang diberi nama Dewi Ruhil, Jayeng Rono, dan Jayeng Katon. Asal-usul nama Sunan Bonang. Beliau sebenarnya memiliki nama asli yang sudah disebutkan, yaitu Raden Maulana Maktum Ibrahim. Nama Sunan Bonang sendiri ternyata bermula dari beliau Raden Maulana Maktum Ibrahim yang kerap bepergian melakukan dakwah agama Islam dengan memberikan unsur seni di dalamnya, hingga pada akhirnya terciptalah sebuah alat musik tradisional yang bentuknya sangat mirip dengan sebuah gong. Gong milik Raden Maulana Maktum Ibrahim ukurannya lebih kecil, kurang lebih seukuran piring. Nah, alat musik yang digunakan untuk berdakwah itu dinamakan musik bonang, di mana pada zaman sekarang alat musik itu tersebut lebih dikenal dengan nama gamelan Jawa. Alat musik ini awalnya memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu, tapi sekarang jumlahnya bisa melebihi dari 6. Nah, dari alat musik inilah nama Sunan Bonang tercetus. Seni dakwah ala Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang memberikan cara yang unik dan kreatif dalam memberi dakwah kepada jamaahnya, di mana Sunan Bonang memilih menggunakan alat musik tradisional gamelan untuk menemaninya sambil berdakwah. Perjalanan berdakwah beliau pun dimulai dari kota Kediri, yaitu Jawa Timur, di mana pada waktu itu Sunan Bonang mendirikan sebuah langgar atau musola yang berlokasi di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Seusainya melakukan dakwah di kota Kediri, beliau langsung melanjutkan menyebarkan ilmu agama Islam di daerah Demak, Jawa Tengah. Saat di Demak dulu, di Desa Bonang, konon beliau juga mendapat julukan sebagai
Sunan Bonang karena lama pemukim di desa ini. Sunan Bonang ubah aliran sungai Brantas. Sosok Wali Songo ini memang luar biasa dalam segi arsitekturnya. Yang diubahnya aliran sungai Brantas pun karena ada maksud dan tujuannya, di mana pada proses penyebaran agama Islam ada wilayah yang menolak untuk diajarkan agama Islam olehnya. Oleh karena itu, bagi wilayah manapun yang menolak ajaran agama Islam dibuat menjadi kekeringan tanpa adanya air sedikit pun. Begitupun sebaliknya, di beberapa wilayah yang menerima ajaran beliau justru dilimpahkan banyaknya air. Masa muda Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo yang banyak menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Pendidikan Islam diperoleh Raden Maktum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Selain itu, Sunan Bonang juga menimba ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar ajaran Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu kedikdayaan. Nah, setelah beranjak dewasa, sosok Wali Songo Raden Maktum Ibrahim ini pun memutuskan untuk pergi ke negeri Pasai di Aceh untuk berguru dan menambah ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda dari Sunan Giri. Sunan Bonang dari sejak kecil sudah terlihat cerdas dan ulet dalam menimba ilmu. Beliau dulu selalu dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq. Sunan Bonang juga berguru pada banyak ulama lainnya. Di antara karya beliau, Sunan Bonang adalah dengan menciptakan lagu Tombo Ati sebagai media dakwah dalam penyebaran ajaran agama Islam. Silsilah Sunan Bonang. Tentang silsilah Sunan Bonang ini menjadi perselisihan pendapat antara para ahli sejarah dengan masyarakat. Yang pertama, Sunan Bonang yaitu keturunan Arab. Diceritakan bahwa Sunan Bonang adalah putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang merupakan putra dari Ibrahim Asmorokondi, seorang raja di Campa. Kalau benar bahwa Campa itu suatu daerah di Aceh, maka tak pelak lagi bahwa Raden Rahmat begitu juga putranya Sunan Bonang adalah keturunan Arab. Begitu juga Raden Rahmat dikawinkan dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, putri dari Adipati Wilotikto di Tuban. Dari perkawinan itu, mereka dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama, Siti Syariah, yang menjadi istri Sunan Kudus. Yang kedua, Siti Mutmainah, yang menjadi istri Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Siti Hafsoh, yang menjadi istri Sunan Kalijaga. Yang keempat, Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang kelima, Raden Qasim atau yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Versi yang menjelaskan Sunan Bonang adalah keturunan Cina. Menurut Profesor Dr. Tujimah, guru besar bahasa Arab dan sejarah, yang mengatakan bahwa Wali Songo yang dikatakan sebagai orang-orang Cina itu tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Juga sumber tersebut penuh dengan dongeng dan legenda serta lebih memberatkan sumber Cina. Mengenai benar tidaknya Sunan Bonang keturunan Cina, ada beberapa pendapat yang pro maupun kontra, namun ada pula yang mendiamkan begitu saja karena kaburnya sumber-sumber atau bukti yang berhubungan dengan masalah tersebut. Menurut kronik Tionghoa dari Kelenteng Semarang, diceritakan bahwa pada tahun 1479 Masehi ada seorang putra dan seorang murid Bong Sui Ho atau Sunan Ampel datang melihat-lihat galangan, kapal dan kelenteng Sampokong di Semarang. Mereka itu tidak pandai berbahasa Tionghoa. Kedua orang itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Giri. Yang keduanya adalah peranakan Tionghoa belaka. Walaupun keduanya adalah keturunan Tionghoa, namun tidak dapat berbahasa Tionghoa karena kedua orang tersebut sejak kecil diasuh oleh Bong Sui Ho atau Sunan Ampel dalam masyarakat Islam Jawa. Yang selanjutnya, versi Sunan Bonang keturunan Jawa asli. Bila memang
Nyai Ageng Manila adalah ibu dari Sunan Bonang yang masih ada hubungannya dengan Sunan Kalijaga, seperti yang ditulis Kiai Haji Syafiuddin Zuhri dalam bukunya Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, bahwa Nyai Ageng Manila itu masih saudara kandung dengan Raden Syahid, yaitu Sunan Kalijaga. Maka silsilah Sunan Bonang dari garis keturunan Jawa asli juga termasuk bermula dari Renggalawe sebagai berikut. Adipati Renggalawe atau Bupati Tuban berputra Aryo Teja I, berputra Aryo Teja II, berputra Aryo Teja III, berputra Raden Temenggung Wilotikto, berputri Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati, berputra Raden Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang. Menurut keterangan bahwa Bupati Aryo Teja yang pertama dan kedua pada waktu itu masih memeluk agama Syiwa, hal ini terbukti pada nisannya di Tuban memakai tanda Syiwa. Pada nisannya, namun Bupati Aryo Teja III telah masuk Islam. Itu pun tampak terlihat dari tanda yang terlihat di makamnya. Sejarah Pasujudan Sunan Bonang. Pasujudan Sunan Bonang terletak di atas bukit. Untuk menuju ke lokasi pasujudan ini, maka harus menuju Desa Bonang terlebih dahulu. Sedangkan jalur yang dilewati adalah sebagai berikut. Jika lewat barat, maka akan lewat Semarang menuju ke timur dan akan lewat ke Kecamatan Lasem. Kemudian ke timur sedikit adalah Desa Bonang. Jika lewat timur, dapat melalui kota Surabaya, yaitu dari Terminal Osowilangun, terus ke barat menyusuri jalan raya yang diapit oleh kawasan laut dan tambak, serta sawah dan pegunungan. Setelah sampai di Desa Binangun, ada sedikit tikungan tepat balai Desa Bonang, dan disitulah tempat pasujudan. Untuk menuju ke lokasi pasujudan Sunan Bonang, ini harus melalui undakan-undakan atau trap. Undakan hanya ada satu jalur, yaitu mulai dari bawah menuju ke atas. Dari bawah yaitu gapuro pertama yang tertera tulisan yang berbunyi Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yang artinya ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Kemudian menuju ke atas akan melewati undakan-undakan kecil sebanyak 186 buah undakan. Kemudian selang 2 meter lagi, yaitu naik undakan agak lebar, kira-kira sebanyak 9 undakan. Kemudian naik sedikit lagi, yaitu undakan yang paling atas dan lebar, ada 2 buah undakan. Kemudian mulai masuk bangunan pasujudan. Ada gapuro lagi yang berbunyi tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam lingkungan pasujudan ini ada 2 buah bangunan bilik atau kamar. Yang pertama adalah bilik tempat sujudnya Sunan Bonang atau pasujudan. Sedangkan yang kedua adalah bilik kuburnya Putri Cempo. Pasujudan Sunan Bonang ini adalah berupa sebuah kamar yang bentuknya bujur sangkar. Di sebelah kanan dan kirinya terdapat tempat untuk pasolatan. Di sebelah kanan tempat sholat untuk laki-laki dan di sebelah kirinya adalah tempat sholat untuk perempuan. Di depan kamar pasujudan Sunan Bonang ini ada 3 buah prasasti yang terbuat dari batu yang sudah diukir yang terbentuk lonjong dan agak melingkar. Yang pertama, lingkar pertama dari batu ini ada tulisannya huruf Latin Belanda. Pada lingkaran yang ketiga dari batu ini terdapat tulisan Jawa Hana Coroko yang berbunyi Gru Rapi utawa tahun batu selo dalam masjid pasujudan. Di dalam kamar pasujudan ada sebuah pintu yang menghadap ke utara, sedang arah dari pasujudan tersebut adalah menghadap ke kiblat. Di sebelah kiri pasujudan ada kamar mandi yang dipakai untuk berwudu atau minum, sedang di depan pasujudan ada sebuah pendopo sebagai tempat untuk para tamu yang sedang menanti untuk masuk ke dalam pasujudan. Di samping itu adalah sebagai tempat untuk kegiatan. Asal-usul pasujudan. Pasujudan itu ada sejak adanya Sunan Bonang sewaktu beliau merantau di Alas Kemuning. Diperkirakan sejak tahun 1458 Masehi. Ketika Raden Maktum Ibrahim
berumur 7 tahun. Beliau mengaji di Mesir selama 6 bulan. Setelah sampai di tanah Jawa, Raden Maktum Ibrahim langsung masuk ke kebun ayahnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Sunan Ampel baru mengetahui bahwa di dalam kebunnya ada seorang pemuda. Anehnya, Sunan Ampel saat itu tidak mengenal siapa dia sebenarnya dan dari mana asal-usulnya. Ketika ditanya, Raden Maktum Ibrahim sendiri tidak menjelaskan siapa sebenarnya. Oleh Sunan Ampel, Raden Maktum Ibrahim dipercayai untuk mengajar dan mempelai pondok dan mengepalai pondok milik Sunan Ampel. Perintah tersebut juga telah dilaksanakan dengan baik selama 40 hari dan akhirnya barulah ketahui siapa pemuda tersebut. Raden Maktum Ibrahim mendapat perintah dari ayahnya untuk pergi mengembara dengan suatu wasiat agar Raden Maktum Ibrahim naik ke Gunung Sewu Dumas dan tidak boleh berhenti sebelum sampai ke suatu tempat atau hutan yang namanya Alas Kemuning. Bertahun-tahun Raden Ibrahim mengembara tanpa makan dan minum serta tidak tidur hingga akhirnya ditemui oleh seorang Nabiullah Khidir dan diperintah agar Raden Ibrahim turun pada sebuah batu kemuning. 4 hari kemudian Nabi Khidir menemui kembali dengan menunjukkan bahwa hutan inilah yang dimaksud dengan hutan atau Alas Kemuning serta memerintahkan agar Raden Ibrahim bermukim di tempat itu. Setelah Raden Maktum Ibrahim menetap di Alas Kemuning, beliau mendapat perintah untuk berkholwat atau bertapa pada sebuah batu, dan batu itulah yang dapat kita kenal dengan pasujudan, tempat sujudnya Raden Maktum Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut cerita bahwa asalnya batu itu adalah di bawah pohon asem yang ada di sekitar pasujudan Sunan Bonang. Kemudian kiranya batu itu tidak akan aman apabila bertempat di bawah pohon itu, karena tanahnya tanah miring. Kemudian batu itu akan dipindahkan oleh masyarakat Bonang ke atas. Tapi setelah diangkat oleh 100 orang bahkan 200 orang, batu itu belum bisa terangkatkan. Akan tetapi setelah diangkat oleh 4 orang, walhasil batu itu bisa diangkat ke atas, sehingga menetaplah batu itu di atas, yang hingga sekarang oleh masyarakat Bonang dikenal dengan nama pasujudan. Di dalam pasujudan itu ada 4 buah batu yang mempunyai makna sebagai berikut. Batu pertama adalah batu paling besar. Batu ini mempunyai berkat atau wajah dari dahi, karena di samping sebuah batu itu gunanya untuk sujud Sunan Bonang yang akhirnya membekas sebuah dahi. Batu yang kedua, di dalam batu yang kedua ini ada bekas telapak kaki kiri Sunan Bonang. Ini berarti bahwa sewaktu beliau akan menetapkan kaki kirinya tersebut. Batu ketiga, di dalam batu ketiga ini merupakan sebuah batu yang akan dipakai untuk mengangkat kaki kanan Sunan Bonang sewaktu beliau juga akan menetapkan pertapaannya. Batu keempat, batu ini merupakan batu pelengkap dari ketiga batu tersebut. Diperkirakan batu ini adalah mempunyai berkas 2 telapak tangan, tapi berkasnya juga tidak kelihatan karena sudah rusak. Batu ini mempunyai arti yang menandakan bahwa tangan itu akan dipakai untuk bersujud Kanjeng Sunan Bonang. Sekian, terima kasih kisah dari Syekh Maulana Maktum Ibrahim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.